Yang pertama adalah, jadi sebenarnya gini, justru sebetulnya microservice sama aplikasi monolith itu kan bedanya cuma ini aja ya. Kalau yang satu semua fitur dimasukkan ke satu aplikasi, kalau microservice itu ya masing-masing fitur itu diimplement di aplikasi terpisah kan gitu ya. Intinya kan seperti itu. Nah, berarti dari sini kita punya kita sebetulnya secara logika aja bisa bisa menarik kesimpulan gitu bahwa kalau misalnya aplikasinya ini satu, semua orang berarti harus kontribusi atau harus ngedit ke satu aplikasi yang sama ya itu. Jadi kalau kita bikin monolith berarti semua orang yang terlibat, semua programmernya itu harus ngedit ke tempat yang sama satu. Nah, tinggal kita lihat apakah dengan seperti ini itu akan menyulitkan atau memudahkan ya. Kalau misalnya timnya itu misalnya 5 orang, kemudian ngantornya di satu ruangan yang sama gitu ya, maka itu akan lebih mudah kalau kita bikin satu aplikasi gitu ya. Tapi kalau misalnya sebaliknya tim kita misalnya ada 10 orang di kantor pusat, kemudian nanti di tiap unit di daerah ada yang 3 orang, ada yang 5 orang, kadang-kadang ada yang 1 orang gitu. Nah ini kan berarti komunikasinya kan agak susah ya. Ya memang zaman sekarang sudah mulai ngetren pakai Zoom gitu ya. Cuman kan tetap saja lebih enak kalau kita duduk sebelahan terus langsung dilihat screen-nya, kemudian langsung diskusi gitu ya. Nah jadi justru kalau misalnya timnya distributed itu akan lebih mudah kalau kita implement sebagai microservice gitu ya. Biasanya orang justru kesalahannya terbalik. Dia timnya di satu tempat, udahlah di satu tempat orangnya sedikit mau bikin microservice gitu. Nah ya kan itu jadi malah kontraproduktif gitu ya. Artinya kita bikin orangnya sebelahan, tapi untuk implement satu fitur dia harus nyalain dulu aplikasi, mendefinisikan menyepakati struktur JSON-nya, kemudian baru dia ngehit ke sini gitu. Padahal duduknya sebelahan gitu. Kalau dia dia bingung bisa langsung tanya, "Kamu tadi bikin metode apa sih?" gitu. Kan bisa langsung dipanggil gitu. Nah, yang biasanya terjadi kesalahan seperti itu. Udah timnya kecil di satu tempat tapi kita bikinnya microservice gitu. Nah, itu yang aneh gitu. Tapi kalau misalnya memang dari awal timnya sudah distributed, remote working, lebih enak justru kita bikin aplikasi masing-masing aja. Nanti tinggal kita janjian mau integrasinya seperti apa gitu ya. Nah, tadi kalau aplikasi monolith berarti kan satu aplikasi dikeroyok rame-rame. Kalau microservice berarti dipecah menjadi banyak aplikasi, masing-masing aplikasi itu harus ada orang yang in charge ngurusin gitu. Jadi supaya dia bisa jalan developmentnya. Kalau misalnya nggak in charge, nggak satu orang dedicated, maka nanti jalannya tidak developmentnya jadi macet gitu kan. Kalau dia nyambi-nyambi gitu. Nah, jadi konsekuensinya dari aplikasi dipecah, berarti kan nanti aplikasi A dan B ini kan nanti harus ngobrol, ya kan? Nah, ngobrolnya ini berarti kan kita harus tentukan nih bagaimana cara ngobrolnya, tipe datanya mau apa protokolnya apa? Apakah mau HTTP? Apakah mau messagingnya mau pakai Kafka atau mau pakai RabbitMQ? Kemudian data yang dikirim apa nih? JSON atau XML atau protobuf misalnya. Kemudian di dalam data yang dikirim itu fieldnya mau apa saja namanya, tipe datanya apa gitu. Misalnya kalau kita mau ada registrasi berarti misalnya kita kirim nama, tipenya string, kemudian misalnya tempat tanggal lahir misalnya, tipe datanya date gitu ya. Kemudian waktu pendaftaran, tipe datanya date time gitu. Nah, itu kan harus disepakati nama variabelnya apa, tipe datanya apa gitu. Nah, jadi konsekuensi dari kita memecahkan aplikasi itu kita harus definisikan bagaimana cara mengaksesnya, tipe datanya seperti apa gitu. Nah, jadi kalau misalnya timnya distributed banyak di daerah, ya nggak apa-apa, mereka masing-masing bikin aja dengan teknologi yang mereka kuasai. Misalnya bisanya PHP, ya udah bikin PHP gitu. Oh, bisanya JS, ya udah bikin JS gitu. Nah, tinggal nanti di pusat itu tugasnya adalah menentukan roadmap-nya atau big picture-nya. Ini aplikasi seluruh Indonesia itu apa sih yang harus ada gitu.
mana yang nanti bikinnya di unit, mana yang bikinnya di pusat gitu. Kalaupun yang dibikin di unit itu aturan mainnya seperti apa gitu. Nah, dia ngakses ke kita itu apa API-nya, kemudian lewat mana HTTP atau upload file, kemudian strukturnya, skema datanya seperti apa gitu. Jadi paling yang ditentukan dari pusat itunya aja, nanti yang masing-masing daerah nanti akan mengikuti gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi development-nya masing-masing gitu ya, development-nya masing-masing. Nah, tinggal nanti kita definisikan integrasinya. Nah, contoh kasusnya sebetulnya yang seperti ini bukan hal yang baru ya. Artinya memang jargonnya microservice baru. Cuman secara praktek sebetulnya ini sudah praktek yang umum. Contohnya apa? Contohnya misalnya zaman sekarang orang sering implementasi virtual account ya. Misalnya virtual account kan terima pembayaran ya, terima pembayaran, kita akan generate akun, nomor rekening di bank, nomor rekeningnya nomornya kita tentukan sendiri, kemudian langsung kita isi namanya siapa gitu. Sehingga kalau kita transfer ke rekening itu yang muncul nama si orangnya tadi gitu ya. Nah, itu kan semua orang bisa implement virtual account. Gimana caranya? Nah, si banknya dia bikin dokumentasi spesifikasi teknis. Dia bilang format nomor rekening ada 16 digit. 4 digit di awal adalah kode perusahaan, kode klien. Sisanya 12 terserah bebas mau dipakai apa. Nanti untuk bikin rekening, format datanya seperti ini. Kirim company ID, kirim nama rekening, kirim amount-nya berapa gitu ya. Nah, kita kirim formatnya apa? XML atau JSON gitu. Nah, kemudian nanti dia akan mengembalikan respon sukses atau gagal atau apa gitu. Nah, jadi itu yang harus didefinisikan di level apa di tingkat pusatnya. Jadi pusatnya bikin ini aja panduannya. Oke, kita menyediakan misalnya database untuk untuk pendaftaran pegawai baru misalnya ya. Nah, nanti untuk mengakses ini, kalian silahkan bikin website misalnya. Nah, nanti dari websitenya itu ngehit ke pusat, ngehitnya di alamat ini, format datanya seperti ini, nanti authentication-nya seperti ini gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ya. Nah, jadi nggak ada masalah kalau misalnya tiap tim kecil di unit mau bikin aplikasi sendiri. Tinggal itu aja diatur supaya bisa integrated gitu ya. Nah, kemudian yang kedua. Oke, nanti security kita bahas mendalam ya. Cuman intinya gini, kalau aplikasinya banyak ya, kita harus gabungkan authentication-nya. Ya. Kenapa? Karena namanya user itu pasti dia nggak mau tahu aplikasinya mau sedikit atau mau banyak. Kalau misalnya dia tiap aplikasi harus disuruh login lagi, nah itu pasti komplain. Terus yang kedua pasti menurunkan security karena dia nanti akan sharing password ya, atau passwordnya malah dibikin gampang aja supaya dia nggak lupa-lupa gitu, dicatat gitu ya. Nah itu nggak bagus seperti itu. Nah jadi solusinya gimana? Solusinya kita bikin single sign on. Jadi itu orang di pusat itu harus menyediakan single sign on server. Jadi semua orang itu, semua user loginnya ke sana ya. Kemudian si single sign on server ini akan menerbitkan token. Nah, token ini harus bisa dipakai di seluruh aplikasi microservice-nya nanti. Dia mau bikin misalnya aplikasi registrasi, ya nanti loginnya ke sini. Begitu dapat token, dia bisa dipakai di situ langsung dikenalin, oh user ini, permission-nya ini dan seterusnya gitu. Nanti aplikasi lagi misalnya seleksi atau aplikasi mutasi. Nah, itu nanti semuanya login ke satu tempat yang sama, tapi nanti dapat token dan tokennya bisa applicable atau bisa dipakai, dikenali di semua tempat ya. Nah, bagaimana dengan JWT ya? JWT itu sebetulnya hanyalah sekedar format token aja ya. Kalau token biasa, jadi token itu singkatnya gini, token itu kan kita login ya. Login kan kita dapat token. Kenapa kita harus dapat token? Supaya kita nggak tiap request bawa password. Kalau tiap request bawa password, nanti kan nggak secure. Kalau kita datanya di-intercept orang, username passwordnya langsung ketahuan. Tapi kalau di-intercept orang ketahuan tokennya, token itu masa berlakunya singkat. Jadi cuma 30 menit ya, paling dia cuma bisa pakai 30 menit gitu. Setelah itu bisa disuruh login. Atau kalau ketahuan lebih cepat dari itu, kita tinggal menghapus tokennya. Sehingga dia nggak valid lagi, nggak bisa dipakai gitu ya. Beda kalau misalnya password yang ketahuan, nah itu lebih ribet ya. Nah, jadi token itu ya tujuannya itu kita semacam kita pergi ke
supermarket, kita bawa tas besar, kemudian nggak boleh masuk, tasnya harus dititipkan, dikasih apa itu tanda penitipan. Nah, itu namanya token ya. Nah, token ini bagaimana bentuknya? Dia bisa ada yang namanya opak token, ada yang namanya value token. Nah, opak token ini adalah token yang tidak ada business meaning-nya, tidak ada datanya lah gampangnya gitu ya. Jadi ini random string aja biasanya. Nah, sedangkan kalau value token ini ada datanya. Jadi semacam kalau kita nitipin barang, nanti sama itunya dicatat nih ya, namanya ini, nomornya sekian, dikasih gitu. Jadi ada datanya di dalam token itu ya. Nah, apa bedanya? Ya ini terserah aja. Sebetulnya dua-duanya token ya. Ada datanya. Kemudian biasanya dia harus ditambahkan signature ya. Supaya tidak dipalsukan orang gitu. Nah, kalau kita punya kalau kita menerbitkan opak token, ini kan random string ya, nggak ada datanya nih. Di dalam token ini kita nggak tahu ini punyanya user siapa. Username aja kita nggak tahu ya. Kemudian apakah token ini masih berlaku atau sudah expired, kita nggak tahu. Kemudian token ini bisa dipakai untuk apa aja, kita nggak tahu juga gitu. Apakah ini tiketnya tiket terusan atau tiket masuk aja gitu ya kalau di Dufan ya. Nah, kalau value token itu tokennya itu ada datanya di dalamnya. Sehingga yang terima token dia bisa tahu oh ini usernya si ini. Tokennya berlakunya sampai jam sekian. Kemudian tokennya ini bisa dipakai untuk mengakses service A, service B dan seterusnya gitu. Tergantung kita tulis apa di dalam si token ini gitu ya. Nah, jadi keuntungannya kalau kita pakai value token adalah si penerima token itu tidak perlu nanya lagi ke penerbit token. Karena sudah ada datanya, dia tinggal lihat aja, ini tokennya siapa sih? Oh, username-nya Andy, oh berarti ini tokennya Andy gitu. Ya. Kemudian token ini masih berlaku nggak? Dia tinggal lihat aja di dalam tokennya, oh berlaku sampai misalnya jam 12.00, oh berarti sekarang masih berlaku gitu. Ya. Kalau opak token, karena dia random string, maka begitu dia terima token, dia harus nanya lagi ke yang mengeluarkan token. Oh, token ini punyanya siapa sih? Nanti dia jawab punyanya Andy. Masih berlaku nggak sih? Berlaku sampai jam 12 gitu. Permissionnya apa aja? Nanti dia keluarin list permission. Boleh ngakses ini gitu. Ya. Nah, jadi itu bedanya. Nah, apa plus minusnya? Ya, plusnya adalah kalau value token berarti si penerima itu nggak usah nanya lagi setiap kali. Ya, setiap kali ada orang datang bawa token dia nggak usah nanya lagi ke login servernya. Ini tokennya siapa sih gitu kan? Berarti bebannya di login server itu akan berkurang. Ya. Kalau pakai opak token berarti setiap kali si service ini diakses, maka dia akan nanyain lagi. Jadi misalnya kita punya 20 service. Tiap service punya 100 user. Berarti kan kalau dia mengakses berbarengan berarti kan ada 2000 request, ya kan. Nah, 2000 request itu bawa opak token semua. Berarti token ini 2000-2000-nya harus ditanyain ke SSO server. Ini tokennya punya siapa gitu. Berarti dia akan menerima request sebanyak total semua request yang masuk ke service gitu ya. Nah, minusnya apa? Berarti kan kalau value token dia nggak harus nanya nih masing-masing service, ya udah dia langsung bisa jawab sendiri gitu ya, bisa tahu sendiri. Minusnya apa? Minusnya adalah si value token ini lebih susah di revoke. Jadi misalnya gini, misalnya si pemilik token dia pagi-pagi login, siang-siang dia resign. Resign berarti kan harus ditutup ya semua akses ya. Kalau kita pakai opak token gampang, di SSO servernya tinggal di flag aja disabled, langsung di semua service dia nggak bisa pakai lagi gitu. Tapi kalau kalau value token ini karena ada datanya, dia belum tentu nanya nih, masing-masing service itu belum tentu nanya. Dia lihat oh masih valid sampai jam 12 dikasih akses, padahal harusnya sudah tidak boleh akses gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, tentunya yang opak token juga bisa kalau di masing-masing service dia ada cache-nya.
Jadi begitu dia nanya sekali, simpan di database lokal, jadi pas dia datang lagi si token itu nggak harus nanya lagi, bisa. Ya nanti jadi kelemahannya sama seperti value token. Begitu dia harusnya sudah ditendang nggak boleh logout, tapi dia nggak logout gitu. Jadi ya seperti itu kira-kiranya plus minus. Ya. Oke, mungkin ada yang kurang jelas atau apa? Kalau mau ditanyakan lagi, boleh, silakan. Sekalian sama Ya. bicara tentang OAuth ini. Ya. Jadi kita udah terapin yang pertama open token sama value token, yang terakhir kita pakai DLT. Nah, pertanyaannya, saya baca-baca ternyata kan ada OpenID Connect ya. Nah, jadi dari salah satu co-foundernya OAuth sendiri bicara tentang OAuth itu tidak menghandle masalah authentication lebih dalam gitu. Nah, saya juga, wah ini gimana nih, ada OpenID Connect, apa harus dirombak lagi OAuth kita atau gimana gitu. Oke, itu ya? Iya. Oke. Nah, memang betul. Jadi OAuth itu sebetulnya adalah protokol untuk authorization. Ya. Jadi kalau kita bicara ini kan ada dua nih, authentication, ada authorization ya. Oke, authorization itu adalah izin akses lah, gampangnya gitu ya. Izin akses. Oke, ada orang datang, dia mau edit data pegawai gitu ya. Boleh atau enggak? Nah, authorization itu menjawab itu. Misalnya ada user, nama usernya Andy misalnya. Andy ini boleh enggak mengedit data pegawai? Itu adalah masalah authorization ya. OAuth itu cuma mengatur apakah si Andy itu boleh atau tidak gitu. Nah, tapi dia tidak membahas authentication. Apa itu authentication? Ada orang datang ngakunya Andy, bener nggak ini Andy gitu. Nah, itu authentication ya. Nah, jadi di OAuth memang tidak diatur atau tidak dirinci. Jadi OAuth itu dia hanya membahas orang sudah bawa token. Kemudian ini boleh atau enggak gitu. Nah, bagaimana dia mendapatkan token itu tidak dibahas di OAuth ya. Nah, bagaimana kalau nggak dibahas? Kalau nggak dibahas, akhirnya orang bikin mekanisme sendiri-sendiri sehingga jadi nggak standar. Nah, kenapa masalahnya kalau nggak standar? Kalau nggak standar berarti kita nanti setiap pakai produk itu kita harus belajar lagi. Misalnya kita pakai produk A nih. Oh, dia pakai mekanismenya begini. Oke, kita udah implement. Besok-besok, oh produk B lebih murah atau lebih bagus atau lebih apa. Kita mau pindah. Nah, kita harus belajar lagi dari awal gitu. Belum tentu tutorialnya ada gitu. Tapi kalau standar, kita bikin aja pelajari sekali, begitu pindah, asal dia mengimplement yang sama, kita tinggal tinggal pindah aja gitu, tinggal ngarahin lagi ke tempat yang baru gitu. Nah, itu standar. Nah, authentication itu aslinya nggak ada standarnya di sini. Nggak ada. Jadi gimana zaman dulu? Zaman dulu ya orang akhirnya mengikuti apa yang dikerjakan Facebook, Google, GitHub, dan teman-teman gitu. Nah, akhirnya mereka karena punya kebutuhan interop juga, akhirnya ya udah sepakat aja deh gimana caranya nih authentication. Nah, akhirnya mereka bikinlah OpenID Connect gitu. Ya, jadi ini menyusul belakangan nih. Nah, ini adalah menjawab who you are ya. Siapa Anda gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi di sini kita OpenID Connect itu menyelesaikan masalah ini. Yang tadinya suka-sukanya sendiri diatur sama dia bagaimana caranya gitu. Nah, nanti loginnya bentuk tokennya seperti apa, kemudian URL-nya apa untuk melakukan authentication dan seterusnya gitu. Nah, jadi memang ini zaman sekarang ini mungkin ya udah 2 tahun 3 tahun ke belakang ya. Itu semua provider populer seperti Twitter, Facebook, Google itu sudah adopsi semua OIDC ya, OIDC. Jadinya kita nggak ada masalah sih, artinya kalau kita sudah implement login with Google atau login with Facebook ya kemungkinan besar kita sudah comply dengan OIDC gitu ya. Jadi kan kita udah ada OAuth nih. Nah, mau di OIDC ini tuh gitu,
server itu nanti di aplikasi servernya ada perlu nambah endpoint. Jadi coba ya kita lihat speknya ya. OIDC. Nah ini. Jadi intinya speknya itu kan mengatur ini ya, mengatur apa saja yang harus disediakan oleh server kan gitu ya. Nah, jadi di server itu dia harus menyediakan ini. Server discovery. Jadi server discovery itu ada URL yang nanti begitu diakses dia semacam daftar isi. Kalau mau authentication di sini, untuk mendapatkan public key ada di sini, untuk mendapatkan untuk melakukan authorized challenge ada di sini gitu. Nah, itu ada di sini. Server discovery nih. Kemudian ada JWK set, jadinya public key-nya atau JSON web key-nya ada di mana ya. Client registration ya. Nah, ini tidak semuanya mandatory ya. Artinya ada yang opsional juga, tapi saya nggak hafal yang mana, ntar harus lihat lagi. Client registration itu adalah klien di sini maksudnya aplikasi klien ya, bukan user. Nah, jadi aplikasi klien kita mau daftarin, kita udah bikin aplikasi, kita mau integrate sama OIDC server. Nah, berarti OIDC servernya ini harus punya URL untuk mendaftarkan si klien baru ini, aplikasi baru gitu. Kayak misalnya kalau kita mau login with Google, kan ada developer console-nya tuh, kita daftarin nama aplikasinya apa, logonya, callback URL-nya apa. Nah, itu adalah client registration. Ya. Kemudian authorization request. Nah, ini kalau kita mau login URL-nya apa gitu ya. Token. Nah, tokennya itu speknya seperti apa? Token introspection ini adalah URL untuk query tadi token. Jadi misalnya kita pakai OPAC token, kita pengen tahu nih token ini punya siapa dan seterusnya. Nah, itu namanya token introspection. Nah, jadi di sini ya speknya ada di sini. Jadi untuk kita implement OIDC, kita harus sediakan ini endpoint ini. Server discovery, JWK set, kemudian client registration dan seterusnya. Ini token. Token ini untuk menukar authorization code dengan token. Kemudian kalau akses tokennya expired, kita mau refresh nih pakai refresh token. Nah, ini ngambilnya ke URL ini ya. Ini sama sih kayak yang OAuth. OAuth kan sudah ada ya Pak ya. Buat menerbitkan token sama refresh token sama itu kan udah ada ya. Token introspection juga biasanya kalau pakai Spring Security ini udah disediakan ini. Token introspection. Jadi kita submit tokennya, nanti kita dapat balikan infonya gitu. Ini usernya siapa gitu. Nah, kemudian revocation ini untuk menghapus token ya. Kemudian user info ini tentang usernya dan terakhir logout ya. Intinya bikin sesuatu di aplikasi server itu untuk comply dengan standar itu aja ya Pak? Ya. Nah, jadi gini, konkretnya gini. Di di server kita harus menyediakan ini .well-known/openid config. Nah, ini. Mana ya? Nah, nanti responnya itu harus seperti ini, Pak. Issuernya siapa, JWK SURI-nya. Nah, jadi harus implement ini aja gitu. Enggak, redirect URI ya. Redirect URI itu sebetulnya requirement-nya itu bukan HTTPS ya. Redirect URI itu yang penting harus sama dengan yang didaftarkan gitu. Jadi artinya gini, kan orang login ya, habis login, setelah dia login kemudian dia kan minta token. Nah, kemudian kan dia akan di redirect. Nah, redirect-nya itu harus sama dengan yang didaftarkan gitu. Jadi artinya bukan harus HTTPS, localhost juga nggak ada masalah. Di Google juga kita bisa kok daftarin localhost. Ada beberapa yang open API, tapi dia tidak bisa memakai URL callback-nya itu HTTP. Iya, ya itu tergantung provider sih, maksudnya kebijakan. Kalau Google itu kalau nggak salah saya
kalau kita aplikasinya tidak public, kan nanti kan ada ya aplikasinya ini mau public atau enggak gitu. Kalau aplikasinya private atau development, dia boleh pakai localhost. Tapi kalau aplikasi kita mau public, kita harus pakai istilahnya dia authorized domain. Kemudian domainnya itu sama dia dicek dulu, bener nggak kita punya gitu. Nah baru kita bisa daftarin gitu. Tapi kalau misalnya untuk development, kita masih bisa daftarin localhost. Jadi itu ini sih bukan requirement-nya OpenID, tapi itu kebijakan masing-masing provider. Kalau istilahnya OpenID itu ada yang misalkan user ID secret atau apa itu ya? Maksudnya gimana? Istilah OpenID ada yang memakai namanya itu user ID secret atau user client secret gitu. Mungkin itu ya yang di-generate dari aplikasinya dia menjadi itu. Enggak sih. Kalau klien itu kan aplikasi ya, aplikasi yang mau mengakses. Kalau user yang usernya. Jadi intinya kan user ini mau ngambil, jadi gini, ada aplikasi 2. Data kita ada di aplikasi A, tapi kita mau ngaksesnya lewat aplikasi B. Nah, aplikasi B ini client app namanya. Jadi kita lewatnya dia, maka kita harus memberikan izin pada dia untuk mengakses data kita di tempat lain gitu. Nah, jadi client secret itu secretnya si aplikasi B ini. Nanti pas OAuth aja ya, kita bahas yang lebih detail ya. Ya, nanti kita bahas lebih detail sih tentang ininya ya, tentang OAuth-nya ya. Oke, ada lagi mungkin tentang ininya dulu, arsitektur microservice-nya dulu, atau integrasi atau apa? Awal terkait dengan efektivitas itu, apakah parameternya hanya terkait dengan keberadaan developernya? Kalau memang dia di daerah yang sama ya, kita monolitik aja gitu kan. Apakah seperti itu aja atau mungkin ada pertimbangan terkait performance atau banyaknya hit dan itu? Oke. Pertimbangan dalam mengadopsi microservice, apakah tadi sekedar lokasi oke, performance. Oke, kalau saya biasanya ya, ini dulu ya yang jelas ya. Performance itu kalau saya biasanya ini nomor sekian ya. Artinya dalam mempertimbangkan arsitektur dan sebagainya, performance ini biasanya saya terakhir untuk menganalisanya. Kenapa? Karena performance itu zaman sekarang relatif murah ya. Artinya RAM murah, kemudian bahkan network pun juga murah. Artinya apa? Artinya ada kecepatan network ya. Apalagi kalau lokal kan sekarang sudah GBPS ya. Gigabit Ethernet gitu. Jadi untuk beberapa service bahkan bisa jadi lebih efisien kalau kita naikin semua datanya ke memori, kemudian kita akses lewat jaringan gitu, daripada kita query ke hard disk di lokal gitu. Nah, jadi seperti itu sudah ini. Artinya masalah performance itu relatif mudah diselesaikan gitu. Nah, untuk microservice biasanya kita balik lagi ke sini sih. Nih. Nah, ini ya. Jadi kalau saya biasanya pertimbangannya, saya juga ada tim di kampus bikin aplikasi akademik ya. Itu timnya 5 orang. Itu kita bikin microservice juga. Tapi sebenarnya bukan mikro banget. Artinya gini, ada aplikasi buat penerimaan mahasiswa baru, itu satu aplikasi yang ngerjain 1 orang. Kemudian ada aplikasi akademik. Akademik itu kayak misalnya KRS, kemudian absen, kemudian ujian gitu ya. Nah, itu satu aplikasi sendiri yang ngerjain 1 orang full time plus 1 orang yang kadang-kadang bantuin gitu ya. Kemudian ada aplikasi keuangan. Keuangan itu satu aplikasi sendiri. Itu yang ngerjain 1 orang lagi gitu. Kemudian ada aplikasi lagi untuk integrasi ke virtual account masing-masing bank. Itu tiap bank satu aplikasi gitu.
Itu padahal orangnya ngumpul di situ semua gitu. Nah, kenapa kita pisahin? Karena rilis ini kita ngejar ini independent rilisnya. Karena siklus rilisnya itu beda-beda. Misalnya gini, aplikasi penerimaan mahasiswa baru itu rilis cycle-nya sangat ditentukan sama ini kreativitasnya orang marketing. Nah, kadang dia mau kasih diskon ini, pasang dong di aplikasi gitu. Terus besok-besok dia bilang, oh kita mau ada ini nih program affiliate misalnya. Siapa yang bawa mahasiswa dapat fee. Nah itu kan harus dipasang di aplikasi tuh. Hitungan fee-nya, harus coding, harus implement gitu. Padahal itu nggak ada hubungannya sama aplikasi akademik. Ya kan? Aplikasi akademik nanti ada request lagi misalnya, oh kita mauin tambahin ini dong fitur sidang skripsi gitu. Jadi dia punya release cycle yang beda-beda gitu. Nah, makanya di situ kita ya udah ini aplikasi dibedain aja gitu. Yang akademik sendiri, yang penerimaan siswa baru sendiri gitu. Nah, demikian juga yang masalah integrasi dengan bank. Itu kadang-kadang orang ininya, oh besok kita integrasi ya Bang Muamalat. Ya udah harus bikin gitu. Jadi artinya yang kita iniin release cycle-nya seperti apa gitu. Jadi walaupun orangnya di satu tempat, tapi kalau secara logical aplikasinya nggak nyambung, ya udah dipisah aja gitu. Nah, ntar tinggal nyambunginnya. Gimana caranya tiap ada mahasiswa yang daftar, dia ditagih uang pendaftaran lewat virtual account. Nah, itu nanti tinggal kita mikir gimana nyambungin aplikasi PMB-nya sama aplikasi keuangan gitu. Atau misalnya yang belum bayar nggak boleh KRS. Nanti setelah dia bayar langsung bisa KRS. Nah, berarti kita tinggal nyambungin antara aplikasi akademik sama aplikasi keuangan gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi lebih ke proses bisnis sama release cycle-nya gitu. Oke, dari chat. Untuk kondisi existing, misalnya sudah beberapa aplikasi yang dibangun dengan monolith, apakah ada best practice-nya untuk migrasi atau develop ulang? Ya, oke, gini, best practice-nya ada ya. Jadi best practice-nya itu adalah, ini ya kita catat dulu ya. Ya. Nah, jadi ada beberapa yang bilang untuk bikin microservice justru katanya adalah monolith first ya. Walaupun ini nanti ada yang membantah juga ya. Ini coba ya kita sharing. Stop share dulu. Share screen. Oh, desktop aja deh. Oke, share. Ya. Nah, ini kalau kita Google di sini ada yang monolith first. Nah, ini. Kalau katanya Martin Fowler, dia bilang lebih efisien kita bikin monolith dulu katanya, ya. Kalau langsung ke microservice, ya pertama kita nggak tahu domain modelnya, belum tentu paham. Kemudian nanti di tengah jalan banyak complexity untuk menggabungkan service-service tadi gitu ya. Sehingga kalau menurut dia lebih bagus kita bikin monolith dulu baru nanti dipecah-pecah jadi microservice ya. Nah, di sini dia juga ada istilah namanya microservice premium. Artinya apa? Artinya adalah cost yang kita harus bayar kalau kita mengimplementasikan microservice ya. Nah, ini ada banyak di sini, tapi apa intinya adalah sebetulnya intinya ini. Jadi microservice itu banyak minusnya ini. Kita harus implement configuration management, integration, discovery, transaction management dan seterusnya gitu ya. Walaupun ini semua sebetulnya ada obatnya nanti, tapi tetap kita harus menghadapi masalah tersebut gitu. Nah, itu istilahnya Martin Fowler namanya microservice premium ya. Nah, kemudian ada lagi yang berpendapat berbeda. Dia bilang jangan monolith first, jadi dua kali, jadi rewrite dua kali kerja katanya. Jadi dia bilang microservice first ya. Mana ya?
Nah ini. Kenapa? Ya katanya dia argumennya adalah biar nggak 2 kali kerja gitu ya. Nah bagaimana ininya? Bagaimana solusinya ya? Solusinya ya sebetulnya kalau jawaban yang ini ya kita lihat case by case ya. Artinya tergantung case-nya. Cuma kan kalau jawabnya begitu aja kan kurang apa ya? Konsultan banget gitu ya. Nah, jadi gini. Kalau saya biasanya kita bisa bagi makasih. Kita bisa bagi menjadi 2 kondisi ya. Kondisi pertama namanya Greenfield Project. Greenfield Project itu kalau bahasa Indonesianya kira-kira ini tanah kosong, kita mau bikin apa nih gitu ya. Kita mulai dari tanah kosong. Nah, kalau kita Greenfield Project baru mulai dari nol, nah itu kita bisa lihat secara tadi pembagian release cycle dengan bisnis prosesnya. Kayak tadi yang di kampus itu itu Greenfield Project. Jadi sebelumnya sudah ada aplikasi existing, tapi itu code base-nya sudah udah susah di-maintain lah gitu ya. Jadi kita putuskan oke, kita rewrite ya. Jadi itu kita mulai dari nol. Nah, karena sudah tahu domain modelnya, udah tahu nih kampus tuh ya di mana-mana gitu ya. Penerima siswa baru, administrasi akademik, bayar-bayar dan seterusnya. Jadi kita bisa dari awal itu langsung memutuskan, oh ini aplikasi pertama PMB, aplikasi kedua administrasi, aplikasi berikutnya keuangan dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa menentukan boundary-nya dengan yakin gitu ya, ya udah langsung aja microservice gitu. Kayak misalnya untuk urusan payment itu saya dari awal udah tahu bahwa tiap bank itu pasti spek virtual account-nya pasti beda kan. Nah, jadi itu dan kemudian release cycle-nya pasti beda-beda karena itu tergantung orang keuangan. Hari ini dia kerjasama sama bank A, besok dia sama bank B gitu ya. Nah, itu jadi itu sudah pasti kandidat kuat untuk menjadi satu service per bank gitu ya. Nah, kemudian untuk menggabungkan ini gimana? Berarti kita butuh satu aplikasi lagi supaya begitu keluar tagihan, virtual account-nya langsung kebikin di semua bank. Berarti kan harus ada satu yang mengagregat ya, menggabungkan semuanya. Misalnya dia bayar di satu bank, berarti kan VA di semua bank lain kan harus dihapus. Nah, berarti harus ada koordinatornya. Jadi kalau kita integrasi 3 bank, berarti untuk ngurusin itu aja ada 4 aplikasi gitu. N+1 berarti kan aplikasinya. Nah, jadi itu dari awal sudah ketahuan bahwa itu seperti itu. Atau contoh lain misalnya kita bikin aplikasi e-commerce misalnya, terus mau ada shipping. Kan shipping itu kan ada JNE, JNT, itu udah pasti kandidat satu service satu ini. Supaya kalau misalnya JNE lagi down, orang tetap bisa kirim lewat paket yang lain gitu. Nah, itu sudah ini. Jadi kadang-kadang ada problem yang memang dia dari awal aja udah kelihatan itu harus jadi service gitu. Ya udah itu langsung aja service gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan aplikasi existing ya? Nah, aplikasi existing ya memang jawaban gampangnya kita lihat case by case. Nah, tapi bagaimana melihatnya ya? Kalau saya biasanya ngelihatnya gini, apakah code base-nya itu masih lebih mahal mana kita rewrite dengan kita perbaiki code base? Ya. Di kasus yang yang di kampus itu aplikasinya itu existing-nya menggunakan Syspo Campus. Syspo Campus ada yang pernah dengar nggak? Syspo Campus. Itu aplikasi open source kalau nggak salah dulu pertama bikin itu dia tahun 2001 kalau nggak salah. 2001 atau 2003 lah. Jadi sekitar itu. Kemudian di open source sama yang bikinnya pakai PHP 5 atau PHP 4 gitu ya. Kemudian si orang yang bikin ini kemudian dia kira-kira tahun 2007 atau 2009 dia kerja rupanya di suatu tempat gitu ya. Kemudian tidak diteruskan lagi, discontinue. Jadi itu artinya kita pakai code base tahun 10 tahun yang lalu gitu ya. 10 atau 11 tahun yang lalu gitu. Sampai-sampai kita pernah beberapa kali ya, bukan cuma sekali, terima email dan terima telepon, ada jasa konsultan yang nawarin untuk
patching aplikasi itu. Jadi dia kirim emailnya gini, Pak, Bapak pakai Sispo Campus ya? Itu ada hole-nya loh Pak, di sini, mau nggak saya benerin gitu. Kalau saya benerin, nih quotation-nya ini, penawarannya sekian rupiah gitu. Ya maksud saya, ya kalau udah begitu, lebih baik kita rewrite gitu. Artinya kita rewrite ya. Nah, akhirnya ya kita rewrite, karena kalau kita mau pertahankan, pertama kita harus upgrade itu code base dari PHP 5 menjadi PHP 7, ya kan. Terus yang kedua adalah kita harus walk through lagi semuanya, kita nyari security hole-nya, kita fixing gitu. Ya bisa dilakukan, cuman effortnya kan lumayan gitu. Nah, akhirnya kita hitung-hitung kalau bikin baru gimana, berapa bulan sekian. Oh ya udah, akhirnya bikin baru gitu. Nah, bikin baru yang harus diperhatikan adalah perhitungan cost-nya, karena aplikasi existing itu tetap harus di-maintain selama yang baru belum live. Karena masih dipakai orang, dan namanya orang dipakai pasti minta change request ya. Tambahin ini dong, ini reportnya kurang ini coba ini kita butuh yang input seperti ini. Jadi artinya tidak berarti bahwa begitu kita mulai bikin yang baru, yang lama itu ini. Paling kita cuma bisa bilang kita freeze, nggak ada development baru. Tapi kalau ada bug, kita tetap harus fixing gitu. Nah, biasanya seperti itu. Nah, itu yang biasanya orang-orang rewrite itu tidak dihitung di awal. Nah, biasanya makanya itu harus dihitung. Jadi misalnya kita punya aplikasi, kita mau rewrite, paling nggak minimal 1 orang itu harus ada tetap ngurusin aplikasi lama gitu, selama yang baru belum go live ya. Nah, kemudian apakah ada best practice-nya untuk migrasi? Sebetulnya secara teori ada ya. Jadi si Martin Fowler ini dia bilang ada namanya strangler pattern ya. Strangler pattern ini sebetulnya kita nanti akan bahas di waktu bahas gateway, tapi nggak apa-apa. Nanti jadi pas bahas gateway kita nanti walkthrough aja ya, jadi nggak dibahas lagi mana dia. Oke. Ini aja artikelnya Microsoft juga nggak apa-apa. Nah, jadi seperti ini strangler pattern ya. Pertama ya, kita coba gambar deh. Oke. Nah, ini gini ya. Jadi kalau strangler pattern ini jadi di tahap pertama ini si user ini dia pakai aplikasi existing yang lama ya. Nih aplikasinya. Nah, aplikasi existing ini dia punya banyak fitur, misalnya fitur A, fitur B, fitur C. Nah, 3 aja lah gitu ya. Kemudian kita mau rewrite atau kita mau konversi dia menjadi microservice. Gimana caranya ya? Nah, caranya yang pertama kita akan pasang API gateway dulu nih. Ya, API gateway. Jadi si user ini dia nggak langsung ngakses aplikasi. Ini kan aplikasinya ya, A, B, C, ada 3 fitur. Nah, di sini kita kasih di depan namanya API gateway ya. Atau proxy lah, jangan bilang API gateway ya. Kita kasih proxy depan. Nah, jadi dia ngaksesnya ke sini, kemudian baru kita teruskan ke sini. Nah, setelah ada ini, kita bisa mulai untuk melakukan rewrite. Misalnya yang mau kita rewrite modul A ini ya. Oke, modul A. Nah, jadi di sini kita pisahin nih di sini. Yang A-nya ini aplikasi sendiri, sisanya kita biarin aja sini. Ini tetap ada A, B, C tetap ada. Nah, di sini kan ada proxy depannya ya, proxy. Nah, jadi di sini kita routing ya. Request yang menuju ke A ya /bintang ini lariin ke sini, sedangkan request yang lain /bintang sini, nah ini tetap dihandle aplikasi lama ya. Jadi A-nya udah keluar. Oke. Nah, kemudian misalnya kita mau nambah fitur baru nih. Usernya request fitur ya. Nah, request fitur itu kita akan buatkan di aplikasi baru. Misalnya di sini tadi ada A, kemudian ada request fitur, yaitu fitur D misalnya baru. Nah, kita arahkan ke sini. Ya. Nah, sedangkan sisanya tetap ke aplikasi lama. Nah, gini. A, B,
C. A-nya tetap ada ya, nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Cuman fungsinya aja yang kita arahkan ke sini. Nah, nanti terakhir lama-lama semuanya sudah kita rewrite ya. Nah, gini. Jadi kita udah punya nih A, B, C, D. Nah, ini masing-masing satu aplikasi, misalnya microservice gitu kan ya. Nah, kemudian ini ngaksesnya ke sini. Nah, walaupun aplikasi lama masih ada di sini, A, B, C, ini, dan ini kita arahkan ke sini ya. Nah, gini. Tapi dia sudah tidak mendapat request lagi, karena semuanya sudah diambil alih oleh aplikasi baru, gitu. Ya. Nah, jadi di sini dia akhirnya dia lama-lama tidak dipakai lagi karena sudah diganti sama aplikasi baru. Ya teorinya seperti ini ya. Ya tentunya ini teori, prakteknya tidak semudah ini. Ya. Oke, tapi ya ini bisa dipakai. Mungkin sebagian bisa dipakai seperti ini ya. Tapi sebagian yang lain ya mungkin kita harus rewrite, betul-betul rewrite ya. Sebagai gambaran kita yang aplikasi penerimaan siswa baru itu di tahun pertama kita pakai yang versi 1. Nah, di tahun kedua itu setelah ngobrol sama marketing, kita tahun ini programnya mau begini gitu ya. Setelah dilihat-lihat, wah ini kayaknya susah nih kalau kita mau modif yang existing. Ya udah itu kita rewrite dengan ya mungkin 40% copy paste gitu. Tapi kita start project baru, skema database-nya tetap ngambil yang lama, tapi code base-nya di copy paste ke yang baru sambil dirapi-rapiin gitu. Nah, jadi seperti itu ada juga kita pernah kejadian. Jadi praktis si aplikasi itu cuma dipakai setahun, habis itu ya rewrite gitu. Jadi artinya rewrite juga sebetulnya zaman sekarang tidak terlalu ini ya, tidak selalu mahal gitu. Karena rewrite itu kan belum tentu semuanya dibikin ulang kan, karena bisnis proses kan udah ada nih. Bisa aja kita rewrite, kita bikin project baru, tapi entity-nya kita copy paste gitu, skemanya copy paste gitu, yang bisa dipakai copy paste, sambil yang berantakannya dirapiin gitu. Oke gitu ya, Mas. Mudah-mudahan jelas. Kalau nggak jelas silakan ditanya lagi, boleh juga.